sebagaimana seorang ibu menyusui, maka semua gizi dan nutrisi yang sudah dicernanya akan terfokus pada pembentukan ASINya untuk bayi yang disusuinya. Namun demikian, kita juga harus menyeimbangkan asupan nutrisi ibu menyusui tersebut dengan makanan lain yang bisa digunakan untuk aktivitas di luar dari aktivitas menyusui bayinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknis dan strategi untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, khususnya untuk komoditi tanaman buah-buahan yang memang secara fokus kita lebih mengedepankan nilai komersil dari daging buahnya seperti timun, semangka, gambas, pare, melon, terong, dan beberapa jenis yang lain. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan dan jabarkan di video saya sebelumnya, maka akan kita lanjutkan secara detail yang bisa diterapkan secara aplikasinya ke tanaman agar bisa menghasilkan potensi produktivitas tanaman komoditi buah-buahan yang cukup baik, sehingga memberikan nilai tambah secara ekonomi melalui banyaknya bobot serta kualitas, baik rasa, aroma, dan penampilan dari buah-buah yang dihasilkan. Perlu saya jelaskan lagi bahwa sejatinya daging buah merupakan kumpulan cadangan makanan yang tersusun dari senyawa-senyawa biokimia berupa karbohidrat yang sebetulnya sudah direncanakan oleh tanaman untuk bisa mengawal, mendampingi, dan menyediakan bahan makanan bagi tumbuh kembangnya biji atau calon tanaman itu sendiri. Dengan kondisi demikian, maka sudah sewajarnya apabila dalam proses pembesaran daging buah, baik itu yang menyangkut volume atau isi, kepadatan, serta aroma, warna, dan rasa, maka aplikasi nutrisi yang paling dominan untuk kita berikan agar hal-hal yang memang kita tujukan dalam perbaikan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas hasil panen adalah dengan memacu dan mensuplai secukupnya unsur-unsur hara yang bisa membentuk senyawa-senyawa karbohidrat kompleks, khususnya dalam proses fisiologi untuk dirubah menjadi cadangan makanan, sehingga akan meningkatkan kondisi ketebalan dan kepadatan daripada daging buah itu sendiri. Dan untuk lebih mempercepat serta memfokuskan pada proses peningkatan bobot, ketebalan, kepadatan, serta penampilan dari buah-buah yang akan kita hasilkan melalui tanaman yang kita budidayakan, maka di awal-awal pasca terbentuknya bakal buah, yaitu pasca penyerbukan, maka kita sudah bisa melakukan
suplai ataupun aplikasi nutrisi yang memang bisa mempercepat proses tersebut layaknya di SAS, maka kami sarankan untuk mengaplikasikan Dopstar Green dengan dosis 50 cc ditambahkan dengan keman andalan buah dengan dosis 50 cc per tangki. Namun demikian, dalam hal pengaplikasian untuk proses perbaikan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas buah penghasil dagingnya tadi, kita bisa rolling atau bergantian dengan aplikasi Salmar andalan dosis 30 cc ditambahkan dengan keman andalan B atau buah dengan dosis 50 cc per tangki. Tujuan daripada aplikasi Dopstar, di mana kandungan Dopstar Green tersebut mengandung glukosa yang merupakan bahan matang, sehingga mudah untuk langsung ditranslokasikan pada buah-buah tersebut tanpa melalui proses fotosintesa. Dengan kondisi kandungan yang terdapat di Dopstar Green baik glukosa siap saji yang ditambahkan dengan kalium nitrat dan beberapa unsur hara serta bahan-bahan biokimia yang lain, maka proses ini akan menjadi sangat cepat sebagaimana yang sudah sering ditestimonikan sahabat-sahabat petani mitra SAS yang sudah menggunakan strategi ini. Insya Allah akan memberikan hasil pada peningkatan kualitas dan kuantitas daripada buah-buah yang akan dipanen. Glukosa yang terdapat di Dopstar Green otomatis juga akan meningkatkan ketebalan dan kepadatan daging buah, sedangkan kalium nitrat akan memacu proses pembesaran ukuran daripada buah. Ditambah lagi dengan Salmar, di mana Salmar ini layaknya sebagai pemacu atau sebagai starter dari semua proses yang ada di dalam tubuh tumbuhan, khususnya yang menyangkut translokasi daripada bahan-bahan hasil fotosintat maupun bahan-bahan biokimia lain untuk dijadikan sarana dalam proses tumbuh kembangnya tanaman sesuai dari fokus pada fase pertumbuhan tanaman itu sendiri. Penambahan keman andalan buah dengan dosis 50 cc juga diharapkan bisa menyeimbangkan kondisi tanaman, mengingat pada saat yang sama energi dan cadangan makanan ataupun makanan berupa hasil fotosintat lebih banyak terfokus untuk proses pembesaran buah, maka kondisi NPK tersedia yang ada pada kandungan keman andalan B tersebut akan bisa menyeimbangkan dan menstabilkan kebutuhan tanaman akan nutrisi di luar daripada fokus tanaman terhadap buah tersebut. Layaknya apabila kita menggambarkan sebagaimana seorang ibu menyusui, maka semua gizi dan nutrisi yang sudah dicernanya akan terfokus pada pembentukan ASI-nya untuk bayi yang disusuinya. Namun demikian, kita juga harus menyeimbangkan asupan nutrisi ibu menyusui tersebut dengan makanan lain yang bisa digunakan ibu tersebut untuk aktivitas sehari-hari di luar dari aktivitas menyusui bayinya, sehingga terjadi pemisahan dan fokus kerja nutrisi ataupun makanan yang sudah dikonsumsi antara kebutuhan untuk pembentukan ASI dan kebutuhan tubuh dan raga ibu tersebut. Jadi dengan pola-pola seperti ini, insya Allah meskipun kita terfokus pada proses peningkatan bobot dan kualitas hasil panen, namun di sisi lain kita tetap mempertahankan kondisi tanaman agar selalu sehat dan fit, sehingga proses tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa
mengganggu dan menggerogoti vitalitas dari tanaman itu sendiri. Mengingat biasanya dan secara umum tanaman pada waktu menjalankan proses generatif akan terkuras energi dan cadangan makanannya untuk buah yang dihasilkan. Namun demikian, seiring dengan itu umur tanaman semakin menua sehingga vitalitasnya juga akan semakin menurun. Apabila kita tidak menyeimbangkan asupan nutrisi antara proses percepatan pembentukan buah dengan keseimbangan tanaman untuk bisa bertahan sampai buah menjadi masak dan siap dipanen, maka hal ini tidak akan terjadi secara optimal. Karena yang kita harapkan adalah buah-buah yang dihasilkan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas yang lebih baik tanpa memaksakan pada kondisi tubuh tanaman itu sendiri. Jadi demikian sahabat dan rekan tani sekalian, perlu saya ulangi bahwa dalam proses pembesaran dan peningkatan kualitas maupun kuantitas buah, aplikasi Dovestar dosis 50 cc ditambahkan dengan keman andalan B dosis 50 cc per tangki 16 liter, baru kita rolling atau bergantian dengan Salmar andalan dosis 30 cc yang ditambahkan dengan keman andalan B atau buah dosis 50 cc dengan interval antara 3-4 hari sekali. Mengingat proses pembesaran buah seperti semangka, timun, gambas, paria, kemudian melon, terong ini kan berlangsung relatif cepat dan singkat, maka interval waktu aplikasinya juga harus kita lakukan dengan singkat pula. Namun yang paling optimal menurut pandangan saya pribadi adalah 3-4 hari sekali. Jadi buat sahabat dan rekan tani sekalian, semoga penjelasan ini bermanfaat adanya. Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budiarto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia. Salam tani. Barakallahu fikum.